Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertemuan yang kedua, kita sudah mulai praktek ya. Di pertemuan sebelumnya itu sudah saya tanyakan apakah pernah menginstal web server sebelumnya. Sudah ya? Menggunakan apa kemarin? SAM. Pernah ya? Terus yang bawa laptop ada berapa nih? 1, 2, 3. Oke ya. Jadi kalau pakai komputer yang ada di sini, nanti ada resiko. Resikonya misalnya filenya hilang, dihapus oleh yang lain. Itu jadi kan? Seperti itu ya. Maka terserah aja. Intinya seperti itu. Tapi saya nggak maksa suruh bawa laptop, nggak. Nah, cuman ada solusi ya, kalau misalnya malas bawa laptopnya, bisa menggunakan nanti web server portable ya, pakai web server portable bisa. Nah, seperti apa itu nanti saja ya di selanjutnya ya. Kita masuk ke pertemuan yang kedua, kita bahas ini ya. Sekilas dulu tentang web mobile. Ini hanya sepintasnya aja, yang penting kita tahu gitu aja ya. Kemudian perangkat lunak yang kita perlukan selama kita praktikum ya. Lalu nanti menginstal web server, menginstal framework 7. Saya katakan di pertemuan sebelumnya kita pakai framework mobile-nya, namanya ya framework 7. Kita pakai bahasa kita aja ya. Kalau bahasa aslinya itu framework apa namanya? Framework 7 ya. Terus nanti jalankan proyeknya dan kita lihat referensi utamanya apa gitu ya. Ini sebenarnya mudah aja ngikutinnya. Asal tahu yang paling bawah itu referensi utama, harusnya sudah bisa ya. Hanya masalahnya adalah mau atau tidak mencoba mempelajari, itu aja. Nah, tapi dasar-dasarnya sedikit disampaikan dulu. Paling tidak nanti di pertemuan ketiga itu sudah bisa jalan untuk standar minimal dari framework 7-nya gitu ya. Ya, ini sekilasnya ya, kenapa dikatakan berbasis framework mobile. Yang frameworknya kita hapus, jadi berbasis mobile. Intinya adalah hasilnya nanti sebenarnya diperuntukkan untuk perangkat mobile gitu, kalau berbasis itu ya. Jadi pemrograman berbasis mobile, proses menulis kode ya, atau kita ngoding ya, untuk membangun aplikasi yang ditujukan untuk perangkat bergerak atau perangkat mobile. Nah, itu namanya berbasis. Jadi nanti dipakainya di mana nih? Di perangkat mobile. Nah, itulah disebut berbasis ya. Nah, mobile sendiri pengertiannya adalah ya bisa dibawa di kemana-mana, bisa dipindah. Laptop itu termasuk mobile atau bukan? Hah? Termasuk mobile atau tidak? Termasuk ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Hanya nanti dari sisi aksesnya ke aplikasinya itu berbeda ya. Nah, yang kita gunakan dalam praktek, kita menggunakan PC, menggunakan laptop, tapi kita bisa akses dalam mode mobile ya, nanti kita lihat. Kemudian ada 3 jenis aplikasi mobile, yaitu ya native, kemudian hybrid, sama base-nya adalah web ya. Kita lihat lagi. Semakin cepat selesai, kita langsung selesai juga ya. Saya katakan di pertemuan pertama kemarin, waktu kita fleksibel, kita maklum, bisa nanti kurang, bisa jadi kelewatan waktunya ya. Ini mobile, ada 3 tadi jenisnya. Yang pertama native. Kalau native itu bawaan ya, seaslinya. Jadi kalau ngoding itu bahasanya sudah tetap yang itu pokoknya ya. Ya, di sini dicontohkan untuk ngoding Android ya, yang versi natifnya
itu menggunakan bahasa Java, bahasa Kotlin. Java sama Kotlin, itu yang paling umum ya. Dua itu. Nanti kalau nggak jelas, ini tampilannya diulang aja. Ya, diulang. Nah, perangkat lunaknya juga khusus. Jadi kalau bikin aplikasi Android, yang paling umum adalah sekarang Android Studio, itu langsung dari Google-nya. Android itu sendiri juga dari Google. Ya, basisnya adalah Linux sebetulnya. Ya, kemudian bisa pakai bahasa IDE ya, menggunakan Eclipse kalau zaman dulu. Ya, kalau sekarang udah jarang tuh yang pakai, walaupun masih ada. Ada lagi Xcode dan lain-lain. Ya, tapi dia khusus untuk itu saja, itu natif namanya ya. Kemudian ada yang hybrid. Kalau yang hybrid ini dengan bantuan SDK. SDK itu Software Development Kit ya, yang untuk kalau mau ngoding Android nanti ada SDK khusus Android. Kalau mau ngoding iOS itu ada khusus SDK-nya iOS gitu ya. Nah, itu bisa nanti dipakai untuk semuanya. Jadi kita ngoding dengan satu bahasa, tapi bisa nanti dipakai untuk di Android, bisa juga untuk di iOS ya. Kalau yang natif itu ada bahasa khusus untuk iOS, yaitu Swift ya. Jadi kalau kita ngoding pakai bahasa yang lain, kalau versinya natif itu nggak bisa, harus pakai itu. Nah, sedangkan untuk yang hybrid bisa dua-duanya. Bahasa paling utama adalah macam-macam sebetulnya ya. Bisa pakai JavaScript. Yang lagi rame ini adalah menggunakan bahasa Dart. Itu menggunakan plugin. Kalau di Android Studio, aplikasinya tetap Android Studio, tapi ditambah plugin, ya, ditambah plugin namanya Flutter. Ya, bahasa yang dipakai adalah Dart. Ya, kemarin saya mau pakai Dart untuk ini ya, tapi terlalu banyak sesuatu yang baru di dalamnya yang kemungkinan kita nggak selesai. Ya, akhirnya saya ganti ke versi mobile, versi web. Nah, kalau versi web sudah pernah web berapa mata kuliah ya yang berkaitan dengan web. Nah, harapan saya ketika kita masuk menggunakan web versi mobile ini, kita jadi lebih mudah, gitu ya. Nah, ini bahasa yang digunakan bisa tuh pakai PHP, pakai apa dan sebagainya. Jadi yang untuk versi mobile-nya itu adalah hanya dari sisi interface-nya, tampilan, dan cara memproses tampilan itu. Ya, jadi bahasanya bisa Java, bisa JavaScript, bisa HTML, CSS dan sebagainya. Perangkat lunak yang digunakan kalau dia webnya pakai framework juga, itu bisa menggunakan CodeIgniter, Laravel, atau pakai natif sekalian. Natif itu memang ngoding biasa, misalnya bahasanya PHP, ngoding biasa PHP, jadi nggak pakai bantuan framework. Itu juga bisa, dan itu yang akan kita praktekkan nanti. Kalau framework ya web sudah dapat ya? Sudah dapat belum? Pernah dengar tadi yang saya sebut CodeIgniter itu sudah pernah? Belum? Itu di web itu. Ada web framework ada nggak mata kuliahnya? Semester 4 ya? Kalau gitu nggak usah aja kita. Gitu ya, saya pakai natif berarti. Karena itu nanti urusan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 seperti itu yang kita pakai adalah yang aplikasi mobile, yang jenisnya adalah web. Nah, perangkat lunak yang kita gunakan ini harus ada 3-tiganya. Makanya enak kalau bawa laptop sendiri. Kalau tidak, dipastikan komputer yang dipakai ini ada 3 ini. Ya. Yang pertama adalah web server, yang kedua kode editor, yang ketiga ada browser. Saya yakinlah di komputer ini semuanya sudah ada. Hanya saja kadang-kadang bisa nggak jalan. Yang nggak jalan itu adalah web server. Ya, di sini silahkan dicek dulu di start menunya yang komputer yang ada di sini ya. Start menunya itu ada SAM atau tidak? Ada ya. Nah, terus dibuka ini Windows Explorer, dibuka coba.
buat lihat file tuh. Di keyboardnya pakai Windows dan E, tombol Windows sama E. Coba dilihat dulu di drive mana dia? Di C-nya itu ada nggak tulisannya Absorb, app serv. Saya nggak bawa spidol. Ini ada spidol. Ada nggak di C? Tulisannya gini. Harap maklum ya. Saya biasa ngoding jadi nggak biasa nulis, jadi jelek tulisannya ya. Biasanya ketik kode ya. Kalau yang sum tadi foldernya di mana? Di C ya. Di C langsung seperti itu ya. Oke, berarti yang ini yang dipakai. Karena di lab atas setahu saya ada 2 diinstal. 2 ini diinstal, yang jalan duluan itu Absorb ini ketika dihidupkan komputernya. Akhirnya yang biasa pakai sum nggak bisa tuh. Karena port untuk HTTPS-nya itu sudah HTTPD-nya sudah dipakai oleh Absorb. Ya, jadi boleh ya, pakai sum boleh, pakai WAM boleh, server to go boleh, pakai Laragon boleh, yang gambar gajah tuh Laragon. Saya prakteknya pakai itu. Versi portable. Jadi jalannya lewat flash disk. Nah, kalau mau bisa jalan lewat flash disk juga, bisa pakai yang server to go. Jadi server to go itu colokin flash disknya, ya asal sudah ada di dalam ya server to go-nya, nanti dijalankan 2 kali server to go exe-nya, otomatis nanti akan membuka browser. Ya, saya terbiasa selama ini kalau ngajar web pakai yang portable. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa ganti perangkat, jadi saya kalau ngoding kemana-mana bisa, asal base-nya Windows saja, karena dia jalannya hanya di Windows ya. Jadi bisa pakai server to go, bisa pakai yang lain. Nah, kalau menggunakan komputer yang di sini mau tidak mau menggunakan SAM yang ada, tapi caranya sama tetap. Ya, yang kita bahas nanti itu di bagian folder kerjanya. Jadi kita itu nggak bahas ini cara jalankannya gimana, itu harusnya sudah bisa aja. Tinggal di start, ya kan? Tahap awal ini yang di start itu hanya Apache-nya aja. Yang MySQL-nya itu nggak usah, ya, nggak usah, nanti aja. Itu yang sering tabrakan kadang-kadang. Jadi yang kita pakai adalah jalankan nanti web server, SAM atau pakai yang lain terserah. Yang penting Apache-nya jalan dulu supaya bisa jalan juga PHP-nya. Jadi dia bisa nanti baca file PHP, ya, karena kita akan masuk ke PHP nanti. Kemudian untuk kode editornya pakainya bebas, silahkan. Mau pakai Sublime, mau pakai Visual Studio Code, mau pakai Notepad++, mau pakai Word sekalipun, silahkan. Boleh aja. Notepad biasa boleh, tapi resiko tanggung sendiri ya. Kenapa? Karena kalau ngetiknya pakai Word atau pakai Notepad biasa, itu tulisannya hitam aja, layar backgroundnya putih, jadi nggak tahu ini diketik benar apa enggak ya. Nah, silahkan pakai yang lebih memudahkan. Nah, contoh yang saya masukkan hanya ada 3 di sini, tapi banyak lagi yang lain ya. Misalnya pakai Sublime, ketika kita ngetik tag HTML warnanya beda dengan string yang kita masukkan. Nah, kita tuh jadi tahu, oh ini ketinggalan di mana kayak gitu. Nanti kok warnanya beda, tahu kita kalau itu ada sesuatu yang salah. Nah, itu memudahkan ya. Nah, saya sendiri dalam prakteknya saya menggunakan Notepad++. Ya, saya kalau mau yang lebih mudah pakai Visual Studio Code. Di situ ada snippet sudah ya. Jadi snippet itu Nah, kita ngetik sedikit kode semacam kata kunci gitu, ketika di enter sudah langsung terbentuk semua. Saya kurang suka yang begitu. Saya sukanya ngetik ya. Saya sukanya ngetik. Kenapa? Karena jadi tahu nanti kalau ada salah dan sebagainya. Kalau langsung otomatis jadi, kita belajar ya belajar, cuman agak kurang teliti nanti ya nantinya. Tapi kalau pengen cepat bisa pakai itu ya. Prakteknya sekali lagi saya pakai Notepad++. Ya.
Kemudian ada browsernya bebas apa aja, ada Chrome, ada Firefox, ada Microsoft Edge ya. Kemudian ada Opera, Safari dan yang lain-lain. Yang pakai Linux, coba sendiri aja. Saya install 2 ya. Laptop saya ini dual boot. Satunya Zorin ya. Tapi memang karena saya nggak terbiasa, jadi kalau buat ngoding web ya, saya lebih suka memang di Windows karena tempatnya jadi satu. Seperti SAM itu ya, folder kerja kita di situ, di dalam folder SAM itu, database-nya juga ada di situ. Nah, jadi enak. Nah, kalau di Linux beda tempat. Apache-nya di mana, MySQL-nya di mana, PHP-nya di mana tuh beda tempat. Tapi silahkan saja digunakan untuk memudahkan masing-masing. Nah, ini saya jelaskan secara ringkas saja. Kalau yang mau pakai Laragon, ini yang versi install ya. Alamat downloadnya di situ laragon.org/download ya. Situ dipilih aja. Ada yang versi install, ada yang versi portable. Hanya bedanya kalau versi yang install itu bisa pakai PHP yang versi terbaru bisa. Nah, sedangkan yang portable itu dia hanya mampu sampai yang 5 titik sekian versi PHP-nya. Tapi sementara nggak masalah ya, kita tidak bergantung kepada versi PHP-nya untuk proses coding kita nanti. Ini cara nginstallnya biasa, udah tahu kalau nginstal ya. Klik 2 kali, habis itu next, finish, ya kan? Selesai kan? Nah, bisa kan? Jadi nggak usah nyuruh orang install itu. Ya, yang penting jangan melanggar hukum. Ya. Nah, sekalian aja saya sampaikan ya. Jadi jangan susah nih ya. Tapi nggak apa-apa, ini masuk rekaman nih, bagus. Ya. Urusan software ya, jangan melanggar hukum. Jangan pakai yang krek-krekan, jangan membajak intinya. Ya. Banyak aplikasi substitusi ya, artinya yang sama, yang ada penggantinya. Misal, ini saya bikin PowerPoint ini, bukan PowerPoint sebetulnya ini. Saya ini menggunakan WPS Office versi gratis. Ya, kalau kita download itu kan memang gratis ya, tapi ada beberapa fitur yang dikunci, kecuali kita bayar. Ya. Nah, kebetulan yang saya perlukan di WPS itu tidak perlu sampai ke yang berbayar itu fiturnya. Nah, maka cukup kita pakai seperti itu. Ya. Mau kita share lagi filenya, boleh. Ya. Masih ada yang pakai Microsoft Office ya. Nah, dan itu pun sering muncul activation-nya. Ya, itu jangan di-crack ya, mending ganti aja. Ini diganti dengan versi yang bebas. Saya bebas Pak dapatnya, kan ada orang ngasih gratis. Di-crack itu dijebol namanya. Ya, dijebol itu sama aja dengan mencuri. Apalagi aplikasi yang kalian pakai nih? Banyak ya. Edit foto pakai Adobe Photoshop ya. Ganti itu berapa harganya? Ada yang tahu harganya? Yang lisensi buat single user aja berapa harganya? Hah? Berapa ratus $? Ya. Saya dapatnya gratis Pak, dikasih. Tapi di-crack jangan, nggak boleh. Bahkan single user itu yang dimaksud dengan single user ya, diinstal di satu perangkat aja. Bolehnya. Nggak boleh. Ini saya beli satu, kasihkan. Nanti kedetek itu serial numbernya. Karena dia ada online. Ya, sama dengan Windows. Jangan di ini ya. Ada gantinya apa namanya? Gym. Tampilannya sama. Gym ya. Ini sambil promo aplikasi gratis ya. Saya nggak di-endorse tapi ya. Karena gratis ya. Gym. Ini gantinya Photoshop. Kemudian yang biasa urusan sama gambar vektor pakai CorelDRAW ya. CorelDRAW itu $300 harganya. Ya. Ganti aja pakai Inkscape.
gratis, open source dua-duanya. Open source itu apa maksudnya? Open source itu kita boleh ikut mengembangkan. Nah, boleh. Oh, gratis ini diasihkan ke siapa aja, kamu share ya boleh. Kenapa? Nggak ada serial number, nggak perlu crack-crackan, ya install aja jalan sudah. Saya alhamdulillah sudah pakai ini lama, jadi Photoshop udah lepas. Itu di komputer yang di tempat saya di ruang yayasan itu nggak ada aplikasi yang harus berbayarnya, semuanya yang open source. Kecuali Windows-nya. Windows-nya itu pun tidak diapa-apakan. Habis diinstal, sudah. Biasanya Windows itu kalau kita install 30 hari, kalau nggak salah itu langsung muncul di ujung kanan bawah ya. Activate Windows, karena gitu kan. Jangan diapa-apain, biarin aja. Jangan di-crack, dihilangkan gitu, jangan. Apa itu sebuah aib Pak bagi saya, itu ya. Enggak. Justru kalau saya tuh ngelihatnya ini, apalagi mahasiswa, kalau saya lihat nggak ada tulisan Activate Windows ini dibajak semua nih, jangan-jangan ini. Saya mikirnya gitu ya. Kalau saya biarkan aja. Nah, kalau mau beli lisensi ya itu, karena itu termasuk pelanggaran hukum kalau dia dibajak. Ada tuh undang-undang ITE ada masuk di situ, karena undang-undang hak cipta ada. Kalau di yang muslim ya itu ada fatwa MUI, itu dua itu tahun 2003 sama 2004, nomor 1 2003, nomor 1 2004. Satunya tentang hak cipta, satunya tentang hak kekayaan intelektual. Intinya di situ disebutkan bentuk pelanggaran hak cipta itu adalah kezoliman. Nah, kezoliman itu dilarang. Ya, seperti itu ya. Terus yang lain-lain tadi Office ya. Microsoft Office ganti dengan apa? WPS bisa, dengan LibreOffice bisa. Apa lagi? Banyak ya. Banyak banget. Nah, itu promo ya kan. Tapi sudah dengar semua ya. Jadi saya sudah menyampaikan intinya seperti itu. Saya tidak menganjurkan pakai yang berbayar di crack. Kalau mau berbayar silahkan, tapi beli lisensinya dengan cara yang sah, gitu ya, beli lisensi. Laragon gratis, ini free, ya free ini ya. Jadi dari websitenya sendiri langsung bisa. Nah, sekarang install Framework 7. Tadi sudah saya share di grup, silahkan. Atau di download sekarang boleh, alamatnya di situ. Ya, yang kedua aja yang paling enak tuh, yang is.id ya /framework 7 itu di download, kemudian diekstrak ke dalam folder web server. Nah, ini ada perbedaan ya, web servernya ini yang saya ketahui ya, kalau menggunakan AppServe terus Laragon dan server to go, ini foldernya adalah www. Nih. Kalau SAM, kemudian WAM, terus apa lagi nih, banyak nih, ya. PHP Triad dan sebagainya itu dia posisinya di sini di htdoc. Nah, yang di komputer ini yang pakai SAM, silahkan dibuka folder SAM-nya itu, di dalamnya itu ada htdoc. Ya. Nah, silahkan diekstrak tuh, di-download dulu. Kita praktekkan hari ini ya, langsung. Kenapa saya suruh pakai web server? Karena kita nanti akan ubah extensionnya, itu kan masih HTML. HTML itu kita rubah jadi PHP. Kalau dia tidak dijalankan di web server, dia nggak bisa. Ya, mungkin untuk 4 pertemuan. Ya, 4 atau 5 pertemuan ke depan kita masih bisa pakai HTML, jadi tinggal diklik 2 kali filenya masih bisa, tapi setelah itu kita akan masuk ke PHP ya. Jadi harus jalan web servernya, silahkan. Ya, untuk materi ya, jadi saya
saya berpatokannya tidak kepada seluruh peserta. Jadi kalau sudah ada 4-5 orang yang bisa, saya akan lanjut. Ya, karena kalau dipaksa harus semuanya bisa, kayaknya nggak selesai nanti ya. Dan nanti silahkan diulang saja, dilihat videonya, ya, supaya lebih mudah. Karena kalau sekarang nggak bisa diulang nih, ya kan? Tapi kalau sudah nanti saya upload, bisa dibalikin lagi, mau di berapa kali juga ngeliatinnya terserah aja. Jadi saya nggak capek. Karena beliuran ya kalau lah. Sudah, silahkan di-download dulu, diekstrak. Jadi foldernya adalah framework7_p7.0.7. Itu foldernya. Taruh itu di dalam www atau di dalam Matedoc langsung. Kemudian dilihat di situ, sambil aja. Kalau misalnya nggak bisa hari ini, silahkan nanti di rumah taruh di laptopnya. Karena pertemuan selanjutnya saya langsung praktek. Jadi saya nggak, kalau yang belum siap ini sudah lewat, kita tinggal, gitu ya. Di dalam foldernya ini, ya, di dalam folder framework 7 ini ada 2 buah objek. Pertama folder, yang satunya lagi file. Ada aset, ya. Folder aset sama file first HTML. Ini memang sudah saya buat, sudah saya download. Jadi kalau aslinya yaitu menggunakan Node.js. Cuma ribet kayaknya. Install dulu Node.js-nya. Nah, di sini nggak bisa install. Tadi internetnya nggak ada, susah ya. Makanya saya ambil yang versi CDN. Versi CDN yang saya ambil. Jadi file-filenya saya kumpulin. Yang pentingnya, ya. Kemudian saya masukkan di folder aset. Nah, isi folder asetnya ini yang banyak ini. Ini contoh ya. Ini contoh yang app, CSS, FJS, ini contoh. Yang aslinya adalah ini. Yang framework 7 bundle ini, mana mouse-nya? Ini bundle min CSS, min JS, kemudian icon, dan sampai ke bawah sini. Yang root dan store ini juga tambahan aja. Itu sebagai bahan kita belajar. Kita lihat nanti seperti apa dalamnya. Ya. Jadi intinya adalah CSS dan JS saja untuk membentuk tampilan mobile. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya seperti apa sih yang website biasa sama yang memang versi web mobile ya. Jadi web biasa sama web mobile. Sudah diekstrak? Ada berapa orang yang sudah? 1, 2, 3, ya cukup untuk saya lanjutkan ya, gitu ya. Yang lain nanti ikuti ya. Soalnya kalau sudah ketinggalan agak susah nih ya. Mana pak anak SI sampai sama ini juga, tapi setengah pertemuan ya, setengah perkuliahan. Jadi sampai UTS itu framework 7, habis itu masuk Android. Ini nanti terakhir ya, saya masukin Android karena sudah kemarin dapat yang mobile dasar ya. Yang Android sudah ya. Nanti kita punya project di Android-kan, tapi tidak menggunakan yang kalau pakai Node.js itu sebetulnya bisa pakai PhoneGap, pakai Cordova bisa ya. Tapi kita enggak, kita akan masuk ke Android Studio khusus untuk menangani tampilan web. Jadi nanti sambil dilihat-lihat, namanya WebView apa? Kenapa? Oh ya, kedinginan. Sebenarnya saya juga kedinginan, cuman kalian nggak ada ngomong. Saya kan kan perlu melayani. Ini 20 loh padahal. Ya. Sana kedinginan juga. Dingin. Matiin dulu ya. Atau dinaikin aja. Coba dinaikin AC-nya. Jangan dinaikin ya. (25 ya. Jadi sabar dulu, nunggu sampai suhunya 25, tetap kedinginan ya. Yang sini biar dulu ya. Sudah? Oh, ada masalah nggak? Ini mana nih? Itu di-download, di-cut aja itu, di-cut. Yang folder, yang folder tuh, yang bawah, iya. Di-cut saja. Mana? Cari folder SAM-nya tadi di mana?
Ya. Terus htdoc. Ya, di paste kan di situ. Ya. Nah, seperti itu. Sudah ya? Nah, wah. Itu hanya sekali ya, jadi saya nggak ngasih tahu lagi. Harusnya sudah ke situ nanti fokusnya. Jadi foldernya itu, makanya saya nggak sebutkan ini di mana posisinya, karena pakai pakai web servernya beda-beda. Terus installnya belum tentu di C juga, ya. Yang penting foldernya htdoc atau www. Udah nih. Mana? Dibuka. Filenya ada nggak? Dapat. Di-download dulu filenya. Nanti ketinggalan. Itu tadi tuh alamatnya tuh, buka itu. Yang isgd itu aja. Nah, kayaknya internetnya bisa aja di dalamnya. Nah, agak cepat ya. Mana sudah? Mana? Ntar dulu. Itu downloadannya ya? Downloadannya sudah diekstrak belum? Itu copy aja, coba klik kanan, copy. Ada nggak kopinya? Ya, copy, terus buka folder sumnya di mana? Folder sum mana dia? Itu masih dalam search itu, pencarian itu. Di C, coba buka C. C, sum. Sum. htdoc. Paste di situ. Klik kanan, paste. Ada nggak? Udah, itu ada framework 7. Jadi naruhnya di situ ya. Udah? Di download aja. Nggak usah dibuka di situ. Ya, itu download. Nggak usah lewat WA. Kalau sudah ada link seperti itu, download aja. Sudah di-download? Sambil dikasih tahu kawannya ya. Jadi di share, ilmu itu dibagi. Mana hasil downloadnya? Hasil downloadannya mana? Sudah download belum? Dibuka. Mana? Ya, itu hasil downloadnya. Ya, di copy aja itu. Copy. Taruh di folder sum. C, di C. Sum. Dibuka. Dibuka foldernya. Diklik 2 kali aja. Tek 2 kali. Kiri. Klik kiri. Itu kanan punya itu. htdoc. Cari htdoc. Folder htdoc cari. Itu ada htdoc kelihatan. Buka. Foldernya dibuka. Oh, mana dia?
Apa? Apa tadi? Dipaste di dalam situ. Cari paste. Ya. Ayo cari. Itu ada pastenya di bawah. Paste. Nah, yang belakang ikutin ya. Sudah? Nah, saya tunggu aja dulu. Ya. Ingat posisinya di situ ya. Posisinya di situ. Jadi kalau saya bilang gini, silakan dibuka folder kerja. Berarti sudah tahu. Masuknya kemana? Intinya adalah ke htdoc atau ke www. Buka foldernya tadi, framework 7 versi 707. Itu sudah versi yang terbaru ya. Selanjutnya seperti itu. Kalau saya suruh mintanya misalnya di save as filenya, nanti kebanyakannya seperti itu. Save as. Simpannya kemana? Ya tetap di dalam situ. Ya. Kecuali nanti ada instruksi lain. Tadi siapa tadi? Kalau kelas ini mau saya tanya namanya siapa, biar saya coret. Kan lewat setengah jam. Sudah, bisa kita lanjutkan kira-kira ini? Nah, sekarang mengakses. Oh ya, kalau di SAM itu, di dalam htdoc-nya itu biasanya ada folder index PHP, ada file index PHP. Nah, itu nanti akan akan menampilkan langsung halaman indeks. Nah, sedangkan kita kan punya folder ya. Punya folder, nanti diingat itu foldernya tulisannya framework 7 underscore v 7.0.7. Ingat ya. Nanti cara aksesnya seperti itu. Kita langsung masuk lagi. Nih, menjalankan proyek. Jalankannya itu seperti itu. Buka, jalankan dulu web servernya. Jalanin dulu. SAM-nya di start dulu untuk Apache-nya aja. Yang MySQL-nya nggak usah. Buka SAM-nya atau Laragon-nya. Oke, kalau saya naruhnya karena di flash disk ya, jadi naruhnya dalam tuh posisinya. Saya punya folder MIA Mobile. Di sini ada framework 7 sama punya kita ya. Framework 7 underscore v 7.0.7 seperti itu. Dalamnya ada dua buah objek, satu file dan satu folder ya. Isi foldernya ada 10 item, 10 objek di dalamnya. Nah, ini jadi terpaksa ya, karena rekaman layarnya direkam dengan ukuran standar HD ya. Jadi mau nggak mau itu seperti itu tampilannya, agak kecil. Sudah, ini ada satu buah file di dalam yang bisa kita jalankan pertama kali. Ya, ini sebagai awal, tapi ini belum lengkap ya di dalamnya. Nanti pertemuan selanjutnya itu dilengkapi. Misalnya buat link itu belum bisa. Kenapa? Harus ada sesuatu yang ditambahkan lagi di dalam sini ya. Tapi kita nanti mau lihat seperti apa tampilannya. Jadi caranya kita menjalankannya, web servernya dijalankan, punya saya belum jalan. Karena saya pakai yang portable. Saya jalankan dulu.
Oke, ini sudah jalan punya saya ya. Terus langkah berikutnya, jalankan browser. Browser dibuka. Saya jalankan dari sini aja. Buka apa namanya, Google Chrome atau Firefox, silahkan dibuka. Tampilan saya, file indeksnya itu saya rename ya, jadi langsung ke folder seperti ini. Nah, kalau punya kalian itu, kalau diakses localhost, tampilannya apa? Yang ada logo SAM itu ya. Oke. Aksesnya adalah seperti ini, ketik di atas itu localhost. Kadang-kadang dia nggak mau jalan, ketik aja berarti 127.0.0.1. Itu adalah IP-nya localhost ya. Tapi kalau localhost itu sudah jalan, pakai localhost. Oke. Nah ya, saya perlihatkan di sini. Karena punya saya ini bisa langsung diklik ya, seperti ini, MIA Mobile, saya klik. Di dalamnya itu kan ada folder Framework 7 tadi. Nah, ini tinggal diklik lagi. Ada dua buah file seperti ini, satu folder dan satu file. Ini diklik yang first HTML-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nih, diklik seperti ini ya. Ada framework 7-nya di belakang localhost yang punya kalian nih. Localhost / lalu framework 7. Gimana caranya ini? Nggak bisa muncul di atasnya, tetap kecil. Localhost gitu ya, terus diikuti belakangnya nama foldernya, karena tadi ditaruh di dalam htdoc, jadi langsung framework 7 underscore v 7.0.7. Nah, ini yang diakses. Sama, buka browsernya. Sudah buka browsernya? Sudah, tinggal diketik itu. Buka localhost saja. Alamatnya localhost. Tampilannya SAM. Tampilannya SAM. Ada logo SAM-nya. Tambahin di belakangnya itu, di belakang localhost itu framework 7 itu nama folder. Nah, gini aja biar enak. Foldernya itu diganti. Nama foldernya ganti. Ayo buka dulu Windows Explorer. Sebenarnya saya ngasih cara yang sulit itu biar lebih mudah. Paham nggak? Dikasih yang sulit itu supaya mudah, paham nggak? Tapi sepertinya harus cara mudah ya. Yaudah, nggak apa-apa. Sini. Folder framework 7 diganti. Sini aja, mobile, dah, mobile. Dah, seperti itu. Aksesnya localhost / mobile. Nah, gitu Pak, dari kemarin Pak. Baru hari ini kita praktek. Sudah. Nanti akan muncul dua item itu tadi, satu buah folder aset dan satu buah file per HTML, ya nggak? Ya, nah kalau sudah diklik yang per HTML. Tampilannya ada apa aja di situ? Ada apa aja? Ganti namanya, ganti. Rename mobile.
Sudah. Oh, jangan diikutin yang itu, saya ngasih tahu aja itu. Kamu buka browsernya. Udah. Localhost, ketik kayak localhost. Itu seperti sana. Itu di allow dulu itu. Apa itu? Allow, jangan di cancel. Allow. Sudah, buka browsernya itu, ini sudah dibuka. Sudah, buka. Ketik kayak di situ. Itu ketik sana. Diikutin ya, jangan ini. Klik yang first HTML. Saya patokan saya 4 sampai 5 orang aja. Kalau itu bisa, sudah saya lanjut ya. Nanti kasihan kalau ketinggalan ya. Sudah, itu tampilan seperti itu, layar lebar, layar sempit seperti itu tetap. Nah, itu yang dimaksud dengan kita menggunakan frameworknya mobile ya. Beda kalau kita mengakses website Steamix ya. Nah, supaya terlihat betul tampilan mobilenya, diklik kanan biasa ya, inspect, klik kanan, inspect, kemudian aktifkan ini mobile ini. Nah, seperti inilah tampilannya nanti kalau diakses pakai perangkat mobile. Jadi berbeda dengan website biasa. Kalau website biasa itu tampilannya seperti itu, memang ada yang responsif, adaptif itu ada. Jadi menyesuaikan dengan ukuran layar. Tapi biasanya kalau yang website biasa, tampilannya itu memang untuk tampilan katakanlah desktop seperti itu ya. Contoh, ini bukan versi blog saya, itu bukan versi mobile, bukan. Lihat tampilannya ya. Nah, kalau diakses pakai perangkat mobile, tinggal di inspect. Ini, kalau versi mobile dia seperti ini tampilannya. Paham maksud saya? Yang nggak paham dulu angkat tangan. Kalau diakses pakai desktop, dia seperti ini tampilannya. Ini memang website biasa ya. Pada saat diakses pakai perangkat mobile, dia akan seperti itu. Apa perbedaannya apa ini? Ini mobile ya, perangkatnya ya. Yang ini bukan mobile. Bedanya apa? Atau letaknya, layoutnya yang berbeda. Tapi isinya sama tetap, gitu loh ya. Ketika diakses, sebenarnya dia tetap atau berubah? Bingung pertanyaan. Jawabnya dari sisi apa Pak lihatnya? Kalau dari sisi layout dia berubah ya, tapi dari sisi konten isinya tetap gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan perangkat mobile dan pemrograman mobile ya menggunakan framework 7 itu isi dan tampilannya tetap, layoutnya tetap. Makanya kalau kita lihat di sini tadi, ini yang versi nggak mau ya. Nah, ini diakses yang framework 7 ya, diakses pakai perangkat mobile tampilannya seperti itu. Kalau kita akses dia menggunakan perangkat desktop seperti itu, tetap aja. Amin. Satu lagi contoh. Ini saya bikin bukan pakai framework mobile, tapi menggunakan Bootstrap. Cuma saya set tampilannya untuk mobile. Ya, ini contoh aja. Ini seperti ini.
sebenarnya desktop ini. Ini kan aksesnya desktop nih, lebar, layarnya lebar. Terus kalau diakses, buka lah misalnya gitu ya, biar kelihatan. Nah, dia ke bawah aja semua. Mau layarnya lebar seperti ini, atau layar kecil, artinya yang akses memang perangkat mobile. Ya tetap seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai paham bedanya web biasa sama yang betul-betul framework yang web mobile. Jadi kalau kita pakai framework 7, jangan mimpi tampilannya gitu ya. Walaupun bisa saja. Ini website biasa. Kalau kita akses dengan perangkat mobile, ya. Sabar ya. Koneksi kita cepat. Nah, ini versi mobile seperti ini. Yang berubah itu hanya layoutnya saja. Tapi tampilannya kalau kita lihat, isinya sama tetap ya. Hanya bedanya apa? Layoutnya saja, posisinya yang berbeda. Itu website biasa. Sedangkan mobile tadi, yang punyanya framework 7 tadi, tetap layar besar, layar kecil, tetap seperti itu. Paham ya? Bedanya. Nah, nanti tergantung ya, ketika kita membuat sebuah aplikasi berbasis perangkat bergerak, berbasis mobile, pilihannya dari kita memang betul-betul 100% mobile, berarti ketika diakses pakai perangkat yang lebih besar, lebih lebar, tetap tampilannya. Contoh lagi, ya. Ini buat contoh ya, kita lihat. Nih, ini tampilannya tampil mobile nih, ya. Tapi ketika diakses pakai desktop, memang mobile seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya yang sebelah kiri itu menu. Aslinya layarnya itu adalah yang ini aja. Nih, dari sini sampai ke sini aja. Menu itu nanti ketika diklik yang ini, dia akan tampil. Nah, aslinya sebetulnya di web itu ya seperti itu, yang menu-menu itu, yang dari samping, muncul dari samping kanan, samping kiri, sebenarnya itu di luar layar. Paham ya? Ini layar aslinya adalah yang ini aja. Seperti ini. Ini di rekaman videonya nggak kelihatan, saya nunjuk kayak gini ya. Bingung yang dengerin, ini apa sih maksudnya? Biarin aja ya. Nah, aslinya hanya sampai situ. Ketika diklik menu, dia akan geser ke sini. Aslinya itu menunya di luar sini. Ketika diklik, muncullah ke sini, gitu. Cuman karena diakses pakai layar yang besar, kelihatan itu menunya. Nah, sekarang dihilangkan. Caranya gimana? Ya pakai inspect aja. Ya, diakses pakai mobile, hilang dia. Nah, ke kanan, inspect ya. Jadi kita prakteknya di inspect aja. Tapi kan agak kecil tuh tampilannya. Ya, boleh dilebarin, boleh. Nah, ini kalau diakses pakai perangkat mobile seperti itu. Jadi yang menu tadi yang sebelah kanan kan nggak sebelah mana? Sebelah kiri itu kan nggak kelihatan. Padahal sebetulnya ada di luar sini. Ketika diklik sini, dia digeser masuk ke kanan. Nanti di framework 7 juga ada itu. Ada left panel namanya, panel kiri, ada panel kanan. Ada juga yang bottom sheet. Bottom sheet itu dari bawah muncul. Ada. Sebenarnya di bawah sini, di luar layar. Ketika diklik dia munculkan ke atas gitu. Logiknya seperti itu ya. Lagi contoh. Oh, kami.apa ya, lupa saya. .co.id.
Ini memang tampilannya mobile. Seperti ini. Nah, ini anggap aja framework 7. Mau dilebarinnya seperti itu, tampilannya diakses pakai perangkat kecil ya seperti itu juga. Ini kan besar ya. Ya, kalau di inspect kira-kira bisa bikin tampilan seperti ini nanti. Saya jadikan tugas saja. Tapi asik ya, lihat kayak gitu tuh. Nah, terus ada marketplace, sama tuh. Yang dipakai konsepnya sebenarnya yang seperti ini. Diakses pakai perangkat yang lebih besar. Dia seperti itu, lebih kecil seperti itu tetap. Banyak. Nah, ini tetap ya, nggak berubah ya. Nah, model yang kita pakai yang seperti ini. Ini memang betul-betul dia basisnya adalah mobile. Dia bikin aplikasi webnya itu basisnya memang mobile. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masalah seperti ini? Atau masih berurusan dengan masalah teknis? Di mana ngopinya, di mana ngaksesnya? Nah, kalau ini tadi sebenarnya mirip dengan yang ini. Mirip dengan yang ini. Memang sudah saya set dia akses dengan perangkat apapun, tampilannya seperti itu. Kalau diaksesnya dengan layar yang lebih lebar, ya tetap seperti itu. Ya. Nah, yang sebelah sini nih, bisa apa enggak nih? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nah, kan berasa kayak ada smartphone di layar monitor kan gitu. Jadi kalian nih gimana? Diam aja, nggak ada buka apa-apa. Pertemuan selanjutnya sudah mulai banyak codingnya. Klik yang ini. First. Udah. Itu tampilannya. Supaya tampilannya mobile, klik kanan di inspect. Inspect. Itu diklik yang first-nya itu. Itu di layarnya sini. Di layar ini. Iya itu. Yang first-nya itu, yang first. Itu kan ada file. Jadi matikan aja inspect-nya, nggak kelihatan, tutup aja sana. Ya. Nah, klik yang first itu. Oke. Ada pertanyaan? Apa? Tidak ada. Gimana? Gampang aja ya? Gampang. Ada anak S itu, aduh Pak, pusing saya Pak. Itu sudah itu pusing seterusnya kalau gitu. Ya. Jadi memang ada pengaruhnya kalau kita di mindset kita itu wah susah nih. Wah, itu terbentuk sugestinya memang susah. Melihat coding itu langsung pusingnya, bawaannya lapar gitu. Ya. Coba kalau ngelihat itu biasa aja, ngelihat semuanya itu lihat biasa aja dulu gitu loh. Nah, sambil diperhatikan, dilihat. Wah, ternyata, tapi susah juga ya. Kalau memang dari awal nggak suka ngoding, susah. Ya. Lihat aja semuanya tuh biasa. Masih belum rame, cuman karena nggak ada apa-apanya, animasinya nggak ada gitu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita coba masukkan itu gitu ya. Ini sudah tampil, ini kenapa belum? Nah, ini klik 2 kali lewat ini diklik 2 kali ya, ini diklik 2 kali. Ini localhost benar, pakai web server itu localhost benar. Ini klik 2 kali nih. Ini karena D. Nanti dilihat videonya lagi ya, gimana cara naruhnya dan sebagainya. Karena pertemuan selanjutnya saya nggak bahas lagi, saya akan langsung masuk
Ini filenya di copy, di rename namanya. Kita masuk tambah kode ini gitu. Karena kuliah ya. Kalau kursus saya tungguin tapi nggak bisa sebanyak ini, 2-3 orang gitu. Bisa semuanya sama-sama bisa gitu enak. Ini nggak bisa. Ada pertanyaan nggak? Sementara pembahasan ini. Ya, jadi ingat folder kerjanya ada di mana. Kalau pindah-pindah komputer pusing juga nanti. Download lagi. Ya. Yang paling enak gimana? Paling enak ya pakai flash disk lewat web server portable. Jadi kalau ngodingnya di situ nanti selesai cabut flash disknya bawa. Nanti di rumah mau dilihat lagi, ada tugas, kerjakan tugas, tinggal dicolok di laptopnya, jalankan lagi servernya. Filenya ada di situ. Sudah saya sampaikan ya, caranya yang mudah seperti apa sudah. Jangan menuntut saya nanti di akhirat ya. Oke, tampilan awal sementara ini dulu. Ada link di situ sebetulnya about app di situ ya. Itu kalau diklik belum bisa apa-apa. Itu penjelasannya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ini referensi utama. Rujukan kita sendiri sebetulnya segala sesuatunya sekarang itu bisa dipelajari sendiri. Sambil isi daftar hadir, lupa saya. Tapi selamat semua kok ini sebelum setengah jam maksudnya. Ya. Dokumentasi yang kita lihat ya. Jadi caranya bikin ini gimana? Lihat aja dokumentasinya, halamannya itu ya. framework7.io/doc. Kemudian untuk contoh tampilannya bisa kita lihat di situ yang di bawah. Nah, susah Pak ngapalnya. framework7.io sudah itu aja dulu yang diakses. Saya tunjukin ya. framework7.io itu aja lah dulu. Ini langsung website resminya ya. Jadi kita ngambil materinya langsung dari sumber asli. Dengan nanti kita modifikasi sesuai dengan keperluan kita. Oh iya, sebelum kita masuk ke dokumentasi, nanti kita projectnya kira-kira apa ya? Jadi kalau ya database yang untuk project yang kita praktekkan di sini. Itu maksud saya, itu pakai database. Nanti ngoding programnya PHP. Jadi yang tadi HTML kan, terus HTML kan, itu nanti akan dirubah jadi PHP. Extensionnya, makanya nggak bisa nanti filenya diklik 2 kali lagi, nggak bisa, harus jalan lewat web server. Sementara ini masih bisa tuh, yang per HTML tuh klik aja 2 kali langsung tampil, masih bisa. Ya, saya bilang tadi ya, sekitar 4 atau 5 pertemuan mungkin atau kurang. Itu masih bisa atau klik 2 kali filenya masih bisa jalan dia, kelihatan tampilan mobilenya kelihatan nanti. Tapi kalau sudah nanti extensionnya berubah jadi PHP nggak bisa lagi, harus jalan lewat web server, pakai SAM, pakai Laragon, pakai yang lain-lain. Nah, apa jadinya? Tapi yang kira-kira bisa kita selesaikan. Nanti sisa sekitar 3 pertemuan. Harusnya sudah selesai. Pertemuan kedua sebelum berakhir itu saya masuk ke WebView. Jadi 1 kali aja yang untuk Androidnya, karena sudah ya di semester sebelumnya hanya untuk WebView. Jadi itu menampilkan halaman web punya kita, tapi yang versi statis, bukan yang database. Kalau yang database harus di-online-kan. Ya. Nah, yang versi statis nanti ada project khusus tugas mungkin ya, yang berbasis framework 7 ini, yaitu dibundle nanti dimasukkan ke dalam Android. Karena dia berbasis web, maka cara ngaksesnya harus pakai WebView kalau di Android Studio. Nah, kayak gitu. Nah, itu nanti ya. Nah, kira-kira projectnya apa nih? Nah, sebelum bahas projectnya, kesini aja dulu tampilannya ya. Dokumentasi. Nanti aja, dibalik aja ya.
Jadi tampilannya dulu. Ini tampilan bisa dilihat di sini ya. Ini tampilan untuk iOS. Ini tampilan untuk Android. Nih. Ya, kemudian ini untuk yang layar lebar. Nah, ini bisa di-fullkan seperti ini ya. Ini di-fullkan bisa. Ini sama. Ini Android, ini di-fullkan bisa. Kalau diklik lagi, dia kebuka tab baru. Tampilan seperti ini. Diakses pakai layar lebar, tetap gitu tampilannya. Diakses layar kecil, ya tetap seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat nanti. Ada di sini namanya, ini left panel. Seperti tadi ya. Nih. Ini ya, ini kalau right panel. Sebelah kanan. Terus, ini untuk tampilan contoh ya. Misalnya untuk mana lagi nih? Ini panel. Nih, open left panel. Kalau diklik ini dia dari kiri keluar. Kalau yang ini dari kanan. Apa bedanya antara kiri dan kanan ini? Sekali lagi ya. Ini kiri. Lihat tampilannya betul-betul. Sekali lagi. Ini bukan sulap. Sudah ya? Ingat tampilannya gimana? Terus yang right panel, kalau saya klik lagi ya, apa bedanya? Hah? Beda isi, apa lagi? Beda apa? Sekali lagi ya, sekali kiri sekali kanan. Ini bukan, saya bukan pesulap merah, pesulap hitam. Ini nggak pakai sulap, ada kodenya kalau mau seperti itu ya, gampang. Open left panel, klik, oke ya. Sudah, sekarang ke kanan. Apa bedanya? Apa bedanya? Asik ya, kalau ngeliat kayak gitu tuh asik tuh, bagus. Kalau yang left kiri ya, yang sebelah kiri itu dia akan nutup. Perhatikan, nutup. Tampilannya nggak bergerak sama sekali ya, jadi ditutup aja di atas. Sama kayak yang tadi tuh, yang contoh. Kalau yang kanan digeser. Sampai nggak ngelihat ke situ tadi. Sebenarnya ngelihat kan, cuman nggak paham yang saya maksud tuh apa. Fokusnya hanya ke isinya aja. Nah, gitu ya. Lagi, ini kembali ke sini nih, kembali back. Nah, ke situ lagi dia. Lanjut ya. Ini contoh tampilannya. Nih, misalnya page transition. Oke, ini ada, saya tampilkan ini aja ya, inspect ya. Oke, ini ada circle, ada cover V, ada dive, ada fade, flip, parallax, sama push. Ini bedanya. Ini animasi antar halaman. Kalau circle saya klik, kelihatan nggak? Kalau cover, nih, paham ya? Terus kalau yang cover V, dari mana? Dari bawah. Kalau ini, kira-kira apa dia? Kalau flip, tebak-tebakan aja. Hah? Geser. Lihat nih. Nah, itu minggu depan kita pelajari ya. Wih, asik Pak. Biasa aja, biasa. Kalau parallax harus bisa melihat perbedaannya. Kalau push, nah seperti itu. Nah, semuanya ini ya bisa dibuat. Caranya gimana? Kembali ke sini kita. Ini dibuka docknya. Ya, jadi dua ini. Jadi kalau mau lihat tampilan yang tadi tuh, ini dari halaman yang tadi juga bisa tuh. Nah, yang kita gunakan, yang saya kasihkan filenya itu adalah yang versi JavaScript. Jadi ini ada banyak ya. Ini ada versi JavaScript, ada Vue.js, ada React, dan yang lain-lain. Jadi bisa dikembangkan secara kolaboratif, gitu ya.
Nah, yang penting adalah di sini kalau mau mana tadi? Yang panel tadi, tinggal dilihat di sini panel. Ini panel, side panel. Ya, ini banyak nih. Di sini sudah dikasih contoh kode-kodenya. Nah, seperti ini. Nanti di bagian bawah di sini ada example. Nah, ini bisa kelihatan dari sini. Nah, gitu ya. Nah, ini push. Efeknya, ini right panel. Codingnya mana? Ini sebelah sini. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kalau misalnya saya kasih tugas, bikinkan seperti ini. Ada di situ, tinggal cari, tinggal kopas saja. Nah, masa suruh kopas saja nggak bisa juga. Kopas ke sini, jangan kopas punya kawan. Ya, kalau saya tahu ini, wah ini ngopi, tahu. Walaupun nama filenya diganti gitu bisa diketahui. Ya. Ada pertanyaan? Pusing saya, Pak. Ya sudah, nyerah aja duluan. Jadi ada dua ini ya, ada dokumentasi dan ini contoh antarmukanya, interface-nya yang sudah jadi. Nah, jadi kita mau yang seperti apa? Lihat dulu di tampilan itu, di kitchen sink-nya itu. Ya. Semua seperti ini, tinggal cari di dokumentasi. Saya tidak akan menyampaikan semuanya, itu banyak banget. Ya, boleh jadi nanti ada bagian tertentu yang saya suruh jadi tugas saja. Nah, silakan dicari referensinya mana itu di dokumentasi. Gak ada pertanyaan? Ya, ya Mas. Ya, nah itu kira-kira apa ya? Yang kira-kira bisa selesai dalam waktu 1 semester ini. Nanti lupa saya. Kalau nggak salah kita UTS itu pertemuan ke berapa ya? 6 kalau nggak salah. Jadi saya awalkan. Jadi kita belajarnya framework 7-nya dulu yang HTML ini. Kemudian UTS, baru kita masuk ke yang PHP-nya. Nah, itu coding project maksud saya. Project yang bisa selesai kira-kira 5-6 pertemuan. Ini nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin kalau pakai yang database berelasi, kayaknya nggak mungkin. Kira-kira apa? Kalau di SI, kemarin saya sampaikan kita bikinnya karena 4 SKS, jadi agak panjang waktunya ya. Saya bilang itu kita bikin aplikasi cash flow. Cash flow itu maksudnya pencatatan uang masuk, keluar. Itu aja. Jadi biar tahu mahasiswa nih dikasih kiriman, masukin catatan, ya, terus mengeluarkan uang, dicatat lagi, biar kelihatan tuh sisa duit sekarang tuh berapa, terus berapa yang selama ini sudah dikeluarkan, seperti itu maunya. Nah itu di SI. Nah kalau di kita kira-kira apa nih? Absensi maksudnya gimana? Pakai mobil, jelaskan dulu ininya, apa ya alurnya. Jadi gimana teknisnya gitu loh. Seperti apa maunya. Pakai scan QR Pak, misalnya nih ya kan. Apa seperti itu maksudnya? Apa gimana? Ayo, ada ide nggak kira-kira? Siapa tahu bisa jadi, tapi susah juga kalau nggak ada relasinya buat jadi TA, susah. Apa kira-kira? Buku tamu terlalu kontak, ceritanya kontak dimasukin atau apa? Kita jadikan tugas saja ya, pikirkan kira-kira apa ya, mesti ada ide-ide nanti bikin apa yang kira-kira bisa kita selesaikan dalam waktu 5-6 pertemuan lah, atau maksimal 7 pertemuan setelah UTS. Ya,
Minggu depan sudah ada jawabannya ya. Artinya dari satu orang, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, saya tinggal mikirin kira-kira yang mana. Karena kalau kalian ini kadang-kadang maunya tinggi, pengen bikin ini, bikin ini, bikin ini. Nah, mikir, itu selesainya setengah tahun. Gitu ya. Kalau dikerjakan sendiri mungkin bisa selesai dalam waktu segitu. Tapi karena kita sama-sama, supaya bisa belajar sama-sama, kan nggak bisa. Ini aja untuk pers ini harusnya nih nggak sampai setengah jam, selesai itu tadi harusnya. Ya, ternyata lebih ya. Jadi tugas saja ya, nggak dikumpulin, cuman nanti saya tanya aja lah satu-satu, insya Allah ya, kalau saya ingat. Mudah-mudahan Bapak akan ingat. Yang saya sampaikan dasar, sekali lagi dasar ya. Jadi bukan yang levelnya ekspor. Enggak. Sekali lagi, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Yang pakai flash disk, jangan lupa dicabut flash disknya, dibawa pulang. Karena kalau saya ketemu, karena saya yang terakhir keluar, biasanya saya periksain semua. Komputer juga tolong dimatikan. Ya, jangan ditinggal begitu saja. Flash disk itu biasanya kalau saya ketemu, saya bukain semua isinya. Folder-foldernya saya bukain. Nah, saya cerita ya, ini direkam. Tahun berapa ya lupa, 2012 apa 2013. Labnya masih di depan sana, gedung belakang belum ada. Ini masih tanah kosong. Ini belakang sini, hanya sampai batas itu. Jalan tembus itu, parkir belakang yang situ ya. Hanya sampai situ, kesininya ini semuanya. Labnya masih di sana. Saya ketemu flash disk di lab, karena saya dulu laboran. Jadi kalau udah selesai, saya cek, ketemu flash disk. Ukurannya nggak besar. 2 giga aja. Sekarang nggak ada lagi ya 2 giga ya. Saya colok, ketemu saya colok. nama label, nama drive-nya, itu kan dikasih nama bisa ya. Misalnya drive C, drive D gitu kan bisa. Itu dikasih nama neraka. Begitu dicolok kan langsung muncul tuh neraka tulisannya. Saya klik. Karena di laptop saya ini sudah saya set, saya mengaktifkan hidden file. Jadi semua yang disembunyikan tuh langsung kelihatan. Begitu saya colok, nggak ada isinya memang. Tapi ada satu folder buram. Foldernya lupa saya namanya apa. Ketika saya klik, isinya full semuanya video porno. Oh, pantes tulisannya neraka. Dikasih nama. Udah, saya klik kanan. Kan kelihatan tuh, kalau diklik folder kan thumbnailnya kelihatan tuh semua. Klik kanan, di flash disknya klik kanan, format, full, habis. Kemudian saya umumkan, nggak ada yang ngaku, ini siapa. Jangan sampai gitu ya. Nah, termasuk di HP juga. Jangan nyimpen yang macam-macam. Saya ngajar di keamanan, di TI. Saya cerita sedikit lah ya. Kami sholat bertiga, sholat asar di musola. Selesai sholat duduk di depan situ. Ada seorang dosen, kawan, pegang HP. Dulu di sini ada, saya taruh hotspot dulu di sini. Ini udah dicabut nih. Ya. Jadi kan dekat ke situ. Satu lagi kawan alumni kita juga, dia kuliah waktu itu masih kuliah di Jogja. Prodinya digital forensik. Jadi kawan dosen ini duduk pegang HP, main HP. Connect ke sini. Yang alumni tadi duduk juga buka laptop. Kita sambil ngobrol gitu, ya panggilnya Bang ke saya kan. Terus ke dosen yang satunya juga mau, Bang, ini foto-foto abang kah? Lihatlah sama kawan yang lagi pegang HP itu. Oh iya. Ternyata apa? Ternyata foto-foto yang ada di HP-nya bisa ditarik sama dia. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, bisa ada seperti itu. Maka ketika connect ke jaringan yang sifatnya umum, terbuka, yang nggak private gitu ya, yang kalau private itu kan punya kita sendiri, misalnya apa? Pakai data kita. Kalau di-share, jadikan hotspot misalnya. Jadi Twitter, itu potensi juga. Kenapa? Ada orang lain yang bisa masuk, kalau dia punya passwordnya tahu ya. Berarti kita dalam satu jaringan, hati-hati.
Apalagi kalau di jaringan yang betul-betul open. Hati-hati. Ya. Kemudian saya juga ingatkan aja sekalian. Hati-hati juga menginstal aplikasi. Ada aplikasi yang bisa narik data semua. Contohnya yang lagi rame, bahkan korbannya sampai mau bunuh diri dan sebagainya, bahkan ada yang sudah bunuh diri. Ya, aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol itu ada yang narik data. Semuanya habis. Begitu ditagih, belum bisa bayar kan? Itu juga kalau dalam Islam banyak ribanya. Ya, minjam 1 juta yang diterima nggak sampai segitu, itu sudah riba. Belum lagi tagihannya nanti jadi lebih. Ya, nggak bayar-bayar, diteleponin tuh semua. Nomor kontak kita tuh di chat WA semua oleh operatornya sana. Suruh temen lu bayar, dia punya utang sini. Akan bikin malu kan? Nah, yang lebih parah adalah foto korban itu diambil dari HP-nya langsung. Kemudian di-share kemana-mana, di grup-grup, karena dia dapat juga itu grup-grup WA-nya yang di HP-nya dia tuh dia dapat juga, bisa masuk situ juga. Di-share di situ, tulisannya, ini fotonya dia, di situ tulisnya Open BO. Paham nggak Open BO? Hah? Oh, itu bahaya tuh. Hah? Ya, belanja online. Ya. Nah, saya hanya memperingatkan hati-hati. Ya. Silakan menggunakan internet dan sebaik-baiknya. Apa hubungannya sama pengiriman mobil ya? Ada, itu hanya pesan-pesan saja. Ya. Sekali lagi berhati-hati ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Folder yang itu tetap dipakai untuk pertemuan selanjutnya, bahkan itu akan ada yang ditambah codingnya. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan saya nggak kena izin keluar daerah ya. Mudah-mudahan. Nah. Kemudian satu lagi, yang penting sebenarnya sudah saya sampaikan sih. Ya, jangan ditanya saya ya, masuk apa enggak, jangan ditanya. Selama tidak ada informasi tidak masuk, berarti masuk, gitu ya. Jadi kalau nanti saya ada izin misalnya nggak bisa masuk, saya akan infokan, ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf. Kita ketemu pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jangan lupa dimatikan tadi komputernya, flash disknya dibawa pulang. Ya, sama-sama ya. Sama-sama.